Keluarga terpidana kasus Vina kunjungi Lapas Cirebon, bawa makanan kesukaan hingga beri semangat. Keluarga dari 6 terpidana kasus Vina terlihat mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024, siang. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral kepada anggota keluarga mereka yang masih menjalani masa hukuman. Dalam kunjungan tersebut, keluarga para terpidana membawa berbagai makanan kesukaan yang diminta oleh mereka. Salah satu terpidana, Supriyanto, diwakili oleh kakaknya, Aminah, yang datang membawa makanan favorit adiknya. Saya bawa apem, sambal asem, dan gorengan, ini semua kesukaan Supriyanto. Katanya biar badannya segar, ujar Aminah saat ditemui di depan lapas, Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Menurut Aminah, ini adalah kunjungan kedua yang ia lakukan setelah sebelumnya juga menjenguk Supriyanto pada hari Selasa pekan lalu. Pada kunjungan pertama, Supriyanto sempat meminta beberapa barang pribadi seperti celana dalam dan kolor. Ini udah kedua kalinya, yang pertama hari Selasa minggu kemarin. Waktu nengok pertama, Supriyanto minta dibawain celana dalam dan kolor, ucapnya. Pantas saja kesaksiannya dipakai penyidik kasus Vina Cirebon. Ternyata Sudirman tidak berkebutuhan khusus. Deddy Mulyadi bahkan menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, untuk menjadi politisi. Selama ini Sudirman dianggap berkebutuhan khusus sampai-sampai kesaksiannya bisa diarahkan penyidik kasus Vina Cirebon. Sampai akhirnya, Deddy Mulyadi bersama pengacara dari Peradi berhasil bertemu langsung dengan terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman. Jutek Bongso mengatakan setelah berbincang langsung, ia menyimpulkan bahwa Sudirman tidak keterbelakangan mental. Kelihatannya yang disebut Sudirman gangguan mental itu bahasanya berlebihan menurut kami, kata Jutek dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi. Jutek Bongso menilai, sebenarnya Sudirman memiliki kemampuan selayaknya orang normal. Sebenarnya setelah bertemu langsung Sudirman punya kemampuan, tidak seperti yang kita bayangkan, kata Jutek Bongso. Tapi anehnya, kata Deddy Mulyadi, Sudirman mengakui bahwa dirinya memang tidak pintar, tapi ngaku on. Tadi saya tanya, kamu on gak? Emang saya on, pusing juga saya, kata Deddy Mulyadi. Jutek Bongso menilai Sudirman memiliki kekurangan dalam berpikir, agak telat mikir. Mentalnya gak bisa ditekan, kata Jutek, kalau dibentak dikit langsung takut lalu mengikuti apa yang diinginkan yang membentaknya. Diajak keluar aja tadi mau, timpal Deddy Mulyadi. Maka dari itulah, Peradi kini mengajukan pemeriksaan psikologi terhadap Sudirman jelang menghadapi sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon. Mencoba untuk hari ini mengajukan melakukan pemeriksaan psikologi, supaya kita pastikan Sudirman ada gangguannya sejauh mana, kata Jutek Bongso. Pasalnya Deddy Mulyadi menyebut bahwa Sudirman memiliki ingatan cukup baik. Betapa tidak, kesaksian Sudirman ternyata sama dengan saksi lain yang menyebut dirinya berada di depan rumah saat kasus Vina Cirebon. Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malam minggu klop sama saksi di depan rumah tetangga, bersama adiknya, Lilis. Kamu suka nginap di petakan siapa, Mas Tono? Benar nginget, kan pusing. Di depan ngomong gini, depan penyidik ngomong gini, kata Deddy Mulyadi. Saking pusingnya, Deddy Mulyadi bahkan sampai menilai Sudirman cocok menjadi politisi. Sudirman itu cocoknya jadi politisi itu pagi tempe, siang tahu, sore kedelai. Nih cocok Sudirman itu, kata Deddy Mulyadi. Jutek Bongso mengatakan sekalipun mau dianggap normal, tapi Sudirman lulus SD di usia 17 tahun. Kalau dibilang normal, kenyataannya diakui tamat SD umur 17 tahun. Karena malas, katanya. Salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman kabarnya mengalami nasib pilu 8 tahun menjalani masa hukuman di penjara. Sudirman bahkan dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya yang kini sudah berada di Lapas Cirebon. Sedangkan Sudirman, kini menghuni Lapas Bancai, Bandung. Bahkan, Sudirman sempat tak diketahui keberadaannya. Namun, beberapa waktu lalu Sudirman sudah dikembalikan penyidik ke Lapas Bancai, Bandung. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti mengaku sudah menjenguk Sudirman di Lapas Bancai bersama keluarga sang terpidana. Bahkan, Titin mengaku sampai menangis melihat kondisi Sudirman.
Menurut Titin, tubuh Sudirman terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan hingga tubuhnya tampak lesu dan tubuhnya lemas. Bahkan, Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Kepada Titin, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik, di antaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh. Bahkan, Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak serta gampang capek saat duduk tegak. Selain itu, ada luka cekungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya yang diduga luka itu bekas tembakan peluru karet. Selain itu, Sudirman juga bercerita soal penyiksaan yang ia alami. Mulai jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan. Sudirman dilempar batu, dipukul di Polda. Terus katanya kepalanya disiram air panas. Kan dia enggak mau ngaku peristiwanya, ungkap Titin. Sudirman juga disiksa oleh penyidik agar mengakui bahwa Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Seorang saksi kunci kasus pembunuhan remaja Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana, Eki, bernama Adi Haryadi mendatangi gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Adi datang bersama kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Williard Malau. Adi diklaim sebagai saksi kunci kasus tersebut. Williard Malau menyebut, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Menurut dia, Adi merupakan saksi baru dalam kasus ini. Adi juga disebut tak pernah memberikan keterangan soal kejadian ini. Williard mengungkapkan, alasan Adi baru tergerak untuk bersaksi saat ini karena awalnya menganggap kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Selain itu, Adi bukan orang asli Cirebon. Williard menyebut kliennya ini hanya pendatang yang kebetulan menyaksikan kejadian nahas di Cirebon. Dalam kedatangannya ke Bareskrim, Williard mengatakan, kliennya diperiksa penyidik sebagai saksi dan dicecar 29 pertanyaan. Williard juga mengatakan, kliennya tidak membawa apapun bukti karena hanya melihatnya saja. Namun, ia tak menjelaskan materi pemeriksaan secara rinci. Praktisi hukum, Tony R. mendesak agar dugaan penyiksaan terhadap Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, segera dilaporkan ke pihak berwajib. Dugaan tersebut mencuat setelah Sudirman menceritakan pengalaman pahitnya saat berada di bawah penahanan polisi, baik di Polres Cirebon Kota tahun 2016 maupun di Polda Jabar tahun 2024. Kalau benar yang dikatakan Sudirman bahwa sejak diamankan di Cirebon, dia mengalami kekerasan hingga fisiknya tidak berdaya, hal ini perlu diusut tuntas. Apalagi, penyiksaan ini salah satunya dilakukan dengan menggunakan tembakan peluru karet, yang baru-baru ini diceritakan Sudirman kepada mantan kuasa hukumnya, Titin Prialianti, ujar Tony saat dikonfirmasi, pada Senin, 26 Agustus 2024, malam. Menurut Tony, tindakan tersebut jelas merupakan bentuk penganiayaan dan harus dilaporkan agar pelaku bisa diproses secara hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa dugaan penyiksaan tidak hanya terjadi pada tahun 2016, tetapi juga pada 21 Mei 2024 ketika Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Polda Jabar. Dalam insiden tersebut, Sudirman diduga dilempar batu dan disiram air panas oleh oknum penyidik. Dugaan penyiksaan terhadap Sudirman pertama kali terungkap oleh mantan kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Dalam keterangannya, Titin menyebutkan bahwa Sudirman mengaku ditembak dengan peluru karet saat berada di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016. Luka yang diakibatkan oleh tembakan tersebut membuat Sudirman mengalami kesulitan duduk atau berbaring dalam waktu lama hingga kini.
Salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman kabarnya mengalami nasib pilu 8 tahun menjalani masa hukuman di penjara. Sudirman bahkan dipisahkan dengan 6 terpidana lainnya yang kini sudah berada di Lapas Cirebon. Sedangkan Sudirman, kini menghuni Lapas Bancai, Bandung. Bahkan, Sudirman sempat tak diketahui keberadaannya. Namun, beberapa waktu lalu Sudirman sudah dikembalikan penyidik ke Lapas Bancai, Bandung. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Prialianti mengaku sudah menjenguk Sudirman di Lapas Bancai bersama keluarga sang terpidana. Bahkan, Titin mengaku sampai menangis melihat kondisi Sudirman. Menurut Titin, tubuh Sudirman terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan hingga tubuhnya tampak lesu dan tubuhnya lemas. Bahkan, Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Kepada Titin, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik, di antaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh. Bahkan, Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak serta gampang capek saat duduk tegak. Selain itu, ada luka cekungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya yang diduga luka itu bekas tembakan peluru karet. Selain itu, Sudirman juga bercerita soal penyiksaan yang ia alami. Mulai jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan. Sudirman dilempar batu, dipukul di polda. Terus katanya kepalanya disiram air panas. Kan dia enggak mau ngaku peristiwanya, ungkap Titin. Sudirman juga disiksa oleh penyidik agar mengakui bahwa Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina.